Sang penelpon melaporkan telah terjadi tindakan kriminal di rumah tersebut. Polisi mengatakan bahwa kasusnya sungguh mengerikan. Bahkan detektif senior yang menangani kasus ini dibuat shock. Hai semuanya, aku Nadia Ayu. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang kasus kriminal yang menimpa seorang wanita muda asal Yunani. Seperti apa kronologi lengkapnya? Mari langsung kita simak. Pada tahun 2021, seorang gadis berusia 20 tahun bernama Caroline Crouch tinggal di Glikanera, sebuah kota pinggiran dekat laut yang tak jauh dari Athena, ibu kota negara Yunani, dengan suaminya, Charalambos Babis Anaktostopoulos, berusia 33 tahun, serta putri tunggal 11 bulan mereka, Lydia. Caroline digambarkan sebagai wanita yang penuh kasih, perhatian, dan baik. Wanita tersebut juga merupakan seorang penyayang binatang dan mulai mengadopsi seekor anak anjing husky ketika anjing itu baru berusia 2 bulan yang diberi nama Roxy. Selain anjing, pasangan itu juga mempunyai 4 ekor kucing. Jadi suami istri ini tuh suka semua sama binatang. Caroline sebenarnya berasal dari London, Inggris, dan pindah sekeluarga ke Yunani saat umurnya 8 tahun. Kisah asmara Caroline dimulai ketika usianya 15 tahun. Dia mulai berkencan dengan seseorang yang di masa depan akan menjadi suaminya, yaitu Babis. Ceritanya mereka ketemu di sebuah pulau kecil bernama Alanisos yang tak lain adalah tempat tinggal Caroline. Jadi orang tuanya Babis itu punya villa di sana yang biasanya mereka tempatin waktu liburan. Jarak usia keduanya adalah 12 tahun. Jadi saat berpacaran dengan Caroline, usia Babis 27 tahun. Mereka kemudian memutuskan untuk tinggal bersama dan pindah ke Glikanera. Lalu pada tahun 2018, pasangan ini melangsungkan pernikahan. Babis diketahui berprofesi sebagai seorang pilot helikopter yang kaya dan sukses, sementara Caroline sedang kuliah jurusan statistika dan bercita-cita ingin masuk ke sekolah memasak nanti. Mereka kemudian dikaruniai buah hati cantik bernama Lydia pada tahun 2020. Seketika Caroline menjadikan Lydia sebagai dunianya. 11 Mei 2021, sekitar pukul 6 pagi, polisi menerima telepon dari sebuah lokasi di daerah Glikanera yang ternyata adalah rumah Babis dan Caroline. Sang penelpon melaporkan telah terjadi tindakan kriminal di rumah tersebut. Polisi mengatakan bahwa kasusnya sungguh mengerikan. Bahkan detektif senior yang menangani kasus ini dibuat shock. Ketika polisi sampai di rumah Babis, mereka terkejut dengan keadaan rumah itu. Anjing kesayangan Caroline, Roxy, ditemukan telah mati digantung menggunakan tali yang dikaitkan di pegangan tangga. Sementara Lydia kecil didapati menangis dan berteriak sambil memukul-mukul ibunya, mencoba membangunkan Caroline. Namun tragisnya, Caroline tak merespon sama sekali dan ternyata telah meninggal. Babis ditemukan dengan keadaan tangan terikat, serta lakban melilit area leher, di bagian mulut dan juga menutupi matanya. Sang suami memberitahu polisi bahwa sekelompok gangster telah merampok dan menyiksa mereka pada dini hari tadi. Menurut kronologi Babis, para perampok itu berada di rumahnya selama kurang lebih sejam dan mulai memasuki rumah pukul 1:30 pagi. Perampok menodongkan pistol ke arah Lydia dan menyuruh pasangan itu memberitahu di mana letak mereka menyimpan uang. Babis lalu memberitahu di mana dia meletakkan uangnya dan memohon agar mereka tidak menyakiti keluarganya. Namun meskipun perampok tersebut sudah mendapatkan apa yang mereka mau, dengan tanpa perlawanan dari pasutri itu, Babis bilang bahwa salah satu anggota perampok mencekik Caroline, sedangkan Babis diikat tangannya oleh anggota lain dan dijatuhkan ke lantai. Jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk nyelamatin istrinya. Setelah beberapa saat, dia tidak lagi mendengar tangisan minta tolong istrinya dan gak lama Babis pun pingsan. Ketika Babis telah tersadar, dia gunain celah lakban yang nutupin matanya, jadi masih kelihatan sedikit gitu, buat nyari HP dan syukurlah ketemu. Terus dia gunain hidungnya buat mencet sebuah nomor telepon, yaitu nomor milik salah satu tetangganya buat minta bantuan. Namun karena mulutnya dilakban, sang tetangga nggak bisa dengar dengan jelas dia ngomong apa. Barakallah. Mereka langsung menuju rumah Babis untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah mereka sampai, mereka lalu membantu Babis untuk menghubungi polisi.
Sebelumnya, di malam kejadian, tetangga itu bilang bahwa mereka sempat mendengar suara Roxy seperti menangis. Tapi tetangganya nggak mengindahkan dan cuma nganggep ala paling lagi berantem sama kucing-kucingnya. Secara kan di rumah itu si anjing nggak sendiri kan, ada 4 kucing lagi. Polisi pun melakukan penggeledahan di rumah Babis. Mereka menemukan bahwa uang cash sekitar 194 juta rupiah yang disembunyikan di dalam kotak monopoli telah juga diambil, beserta perhiasan-perhiasan dengan nilai kurang lebih 388 juta rupiah. Babis bilang bahwa uang tunai sebanyak itu disimpan di rumah karena mereka baru saja membeli sebidang tanah dan uang itu mau dibuat membayar beberapa pekerjanya. Kan wajarnya uang sebanyak itu bakal ditaruh di bank. Dia bilang lagi ke polisi bahwa anehnya kok perampok tahu letak uang itu dengan mudahnya dan menuduh kalau mungkin ada orang yang ngasih tahu mereka atau bahkan salah satu perampok sudah mengetahui hal ini sebelumnya. Jadi Babis curiga salah satu dari mereka bukan orang asing gitu. Memang sebelumnya Babis ngasih tahu di mana dia nyembunyiin uang, tapi bukan uang yang di situ. Sedangkan si perampoknya tuh langsung menuju daerah situ, kayak langsung ngebuka gitu. Ternyata beneran ada uangnya. Berita perampokan disertai pembunuhan sadis itu merebak ke seluruh Yunani dan di beberapa negara lain. Pihak kepolisian memberikan pernyataan bahwa kasus mengerikan semacam ini sangat jarang mereka temui. Meskipun Pak Sutri itu punya beberapa CCTV di rumah, pada saat kejadian, anehnya hanya ada 1 kamera yang berfungsi. Bahkan ditemukan salah satu kamera sudah dalam keadaan hancur dan kartu memorinya hilang. Di bagian luar, CCTV di sekitar rumahnya menangkap bahwa ada sebuah mobil melaju di daerah sekitar rumah situ sekitar pukul 5 pagi. Kalau mendengar cerita Babis tadi kan, kejadiannya sekitar pukul 1:30. Tapi ini direkam CCTV tetangga mobilnya lewat jam 5. Serta mobil tersebut diketahui sebagai satu-satunya kendaraan yang lewat dalam kurun waktu kejadian. Ini nggak tahu apakah Babisnya salah inget atau dia masih dalam keadaan shock terus ngomong jam segitu, atau yang mobil itu bukan merupakan milik terduga perampoknya. Sayangnya, bukti DNA yang ditemukan di tubuh Carolyn tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Gak ada satupun saksi mata, dan gak ada orang yang mendengar ribut-ribut di rumah itu, kecuali si tetangga yang dengar anjing nangis tadi. Atas fakta hanya beberapa bukti yang didapatkan, termasuk kamera di luar rumah dan rekaman CCTV yang disertai audio, polisi menemui jalan buntu. Dengan tekanan untuk menyelesaikan kasus ini, pemerintah kemudian mengumumkan akan ada imbalan sebanyak 300.000 euro atau sekitar 4 miliar rupiah bagi siapapun yang mengetahui pelaku dan membuat mereka berhasil dijebloskan ke penjara. Banyak banget ya 4 miliar. 3 hari setelah kematian Carolyn, setiap toko, bar, dan restoran di Alanisos ditutup dan masyarakat sekitar berbondong-bondong mengikuti acara pemakaman Carolyn. Jadi Carolyn dimakamkan di kampung halamannya di Alanisos. Babis lalu mengikuti tes untuk mengidentifikasi sebuah rekaman audio tentang bahasa yang digunakan para perampok itu. Dia kemudian memberitahu bahwa percakapan terdengar seperti dalam bahasa Albania atau Rusia. Setelah juga melihat 150 foto para gangster yang punya peluang sebagai pelaku, dia mampu mengeliminasi list tersangka yang dibuat polisi hingga akhirnya hanya ada 10 orang diduga pelaku. Diketahui memang ada sebuah geng Albania yang terkenal dengan perampokan keji dan tak segan untuk menyiksa korbannya. Dalam waktu 6 bulan terakhir, terdapat beberapa kejadian perampokan di area sekitar, tapi nggak sampai menimbulkan korban jiwa. Polisi pun kemudian menyelidiki siapa saja orang yang mungkin mengetahui tentang geng ini. Dengan info di tangan polisi tentang geng tersebut, ditambah dengan list kemungkinan tersangka dari Babis, polisi kemudian meluncurkan statement tentang tersangka spesifik yang mereka cari. Polisi memulai investigasi dengan mendatangi salah satu korban perampok tersebut yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Sang korban mengatakan bahwa mereka ini kejam, tak punya belas kasih, dan tak takut pada apapun. Mereka juga diketahui sempat menyiksa korban tersebut. Sumber dari kepolisian mengatakan kepada media setempat bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah itu sangat sedikit, seakan seperti perampoknya bermain rapi atau dengan sigap menghilangkan barang bukti sebelum meninggalkan rumah tersebut.
Babis berkali-kali diinterogasi polisi untuk menjelaskan detail kejadian malam itu guna mendapatkan informasi tambahan. Dia juga sempat menceritakan hubungan rumah tangganya kepada polisi dan dia bilang bahwa mereka ini sangat harmonis. Namun, buku harian Carolyn yang juga diambil buat diselidiki mengungkap fakta yang mengagetkan dan berbeda 180 derajat dengan cerita Babis. Dalam buku harian itu, Carolyn menuliskan tentang hubungan toksik rumah tangganya dan diketahui bahwa Carolyn pernah mencoba untuk meninggalkan Babis dengan membawa anaknya sejak lama. Pertama kali dia ngungkapin ke Babis bahwa dia mau pergi pada Juli 2020 ketika Lydia baru berusia 1 bulan. Dia menuliskan di bukunya bahwa sang ibu muda merasa menderita hidup dengan Babis dan sedang mencari rumah baru untuk ditempati bersama anaknya. Diketahui juga Babis ini sangat posesif dan terobsesi untuk mengendalikan aktivitas istrinya. Dia bahkan menginstal sebuah aplikasi pelacak di HP Carolyn dan selalu ikut pergi Carolyn kemanapun saat dia nggak kerja. Bahkan ke tempat Carolyn terapi. Pokoknya nggak ada privasi. Terapis Carolyn, Elani, bilang bahwa Carolyn ngasih tahu sang konselor dia sedang nyari sebuah apartemen di tengah kota Athena untuk ditempatinya bersama Lydia, deket sama sekolah memasak yang dia impi-impikan untuk bersekolah di sana. Jadi ada planning buat memulai hidup baru tanpa Babis. Elani juga mengatakan kalau pas sesi terapinya dengan Carolyn berlangsung, wanita muda tersebut kelihatan takut banget sang suami bakal dengar percakapan mereka dan berkali-kali ngecek ke arah pintu, di mana di luar pintu itu ada suaminya. Capek sendiri ya ngebayangin jadi Carolynnya. Suatu hari, Elani tiba-tiba dapat sebuah pesan dari nomor Carolyn yang bilang kalau dia pengen ngakhirin sesi terapinya. Akhirnya diketahui bahwa sang pengirim pesan tersebut adalah Babis. Seperti yang tertulis di buku hariannya, mereka sering bertengkar hebat. Tapi si Carolyn tetap bucin sama suaminya. Dia udah nggak betah, mau ninggalin Babis, tapi dia juga pernah nulis kalau aku nggak tahu apakah aku mampu hidup tanpa dia karena aku sayang banget sama dia. Meskipun hubungan ini menyiksaku. Dan dia ngungkapin juga, dia kasihan sama anaknya kalau ngelihat orang tuanya pisah. Elani pernah ngasih saran ke Carolyn buat nyeritain hal ini ke ibunya. Tapi si Carolyn gak mau karena takut sang ibu bakal kecewa. 38 hari setelah kejadian tragis itu, pada saat acara peringatan kepergian Carolyn berlangsung, Babis didatangi polisi buat ikut mereka karena akan ada investigasi gitu kata polisi. Tapi dia nggak langsung mau, dengan alasan nunggu acaranya selesai dulu. Polisinya nggak mau tahu dan memaksa agar Babis buruan ikut mereka dengan alasan kepolisian habis nahan seseorang yang diduga tersangka dan mau Babis buat mengidentifikasinya. Apa bener malam itu kira-kira orangnya perawakannya begini? Singkat cerita, akhirnya Babis berhasil dibawa ke kantor polisi untuk diinvestigasi. Keterangannya kali ini membelit-belit dan membingungkan, sehingga susah banget buat dipercaya, dan kejanggalan pun mulai makin terlihat. Di samping pernyataan Carolyn tentang hubungan toksik mereka seperti yang ditulis di buku hariannya, dan cerita Babis yang membingungkan yang tidak dapat didukung dengan bukti apapun, polisi akhirnya tahu bahwa bukan segerombolan geng yang harus mereka investigasi, melainkan hanya seorang pria. Ya, sudah jelas, orang itu adalah Babis. Ketika data dari jam tangan pintar milik Carolyn dianalisa, benda ini menunjukkan bahwa dia sebelumnya sempat berada di fase stres mental ataupun juga bisa stres fisik, terlihat dari denyut nadinya selama 6 menit sekitar pukul 4 pagi di hari kejadian. Ini membuktikan bahwa dia tidak meninggal pada waktu seperti yang Babis ceritakan. Data dari HP-nya Babis juga nunjukin yang cara kerjanya semacam jam pintarnya Carolyn tadi, bahwa dia diidentifikasi melakukan gerakan seperti naik turun tangga selama beberapa jam ketika dia mengklaim dia sedang diikat oleh perampok dan tidak bisa bergerak. Setelah 8 jam interogasi intens berlangsung, ditambah segala bukti yang polisi punya saat ini, Babis ditetapkan sebagai tersangka. Dia akhirnya mengakui bahwa cerita tentang perampokan yang pernah dia katakan adalah palsu. Dan dia juga mengaku bahwa dia yang bertanggung jawab atas kematian Carolyn dan Roxy.
Sebenarnya, polisi sudah mencurigai Babis pada hari kejadian saat mereka baru saja sampai di TKP dari sikap aneh yang ditunjukkan Babis. Kepala detektif yang menangani kasus itu mengatakan bahwa mereka telah menduga bahwa Babis pelakunya, tapi saat itu kepolisian belum mempunyai cukup bukti. Jadi selama ini, Babis telah membohongi kepolisian, media, dan keluarga Carolyn. Melihat kronologi waktu kejadian dan data yang ada, polisi mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu dan apa motif yang melatar belakanginya. Pada suatu momen di malam hari kejadian, Carolyn sempat mengirim pesan ke temannya, ngasih tahu ke temannya kalau dia mau pergi ninggalin Babis. Data dari ponsel Carolyn nunjukin kalau dia telah mencoba membooking sebuah kamar di salah satu hotel buat ditinggalin sama anaknya. Pada pukul 1:30 dini hari, terlihat di CCTV ruang tamu, Babis lagi tiduran di sofa dengan Lydia selagi mengirim pesan ke Carolyn yang ada di kamar di lantai atas. Pada pukul 1:20 pagi hari, Babis terbukti melepaskan kartu memori dari salah satu CCTV di rumah. Pasangan itu juga diketahui saling beradu argumen selama kurang lebih 2 jam. Pukul 4 pagi, jam tangan pintar Carolyn mengindikasikan bahwa dia seperti sedang tertidur dari denyut nadinya itu loh. Namun berselang 1 menit kemudian, jam tangan menunjukkan adanya stimulasi denyut nadi yang intens. 11 menit setelah itu, jam tangan Carolyn mendeteksi tidak adanya detak jantung. Denyut nadinya bahkan sempat meroket hingga 50% pada sekitar pukul 4:05. Diduga itulah waktu Carolyn tengah meregang nyawa. Babis diketahui membunuh anjingnya Roxy dengan cara menenggelamkannya, kemudian menggantung tubuhnya di pegangan tangga. Wah, psycho banget. 2 jam berlalu, pada pukul 6 pagi, Babis nelpon tetangganya yang tadi dia cosplay pakai lakban segala macem sampai nggak kedengeran dia ngomong apa, biar tetangga sama polisi percaya kalau rumahnya beneran abis dirampok. Niat banget ya? Dokter kemudian mengkonfirmasi bahwa Carolyn meninggal dengan tersiksa, seperti didukung bukti dari data jam tangan. Dalam pengadilan, Babis memberikan alasan bagaimana Carolyn bisa meninggal. Jadi ceritanya pas mereka tidur, si Carolyn tuh kayak mau geser gitu dari dia, mau pindah posisi. Nah, si Babisnya nggak mau kalau si Carolyn tuh tidurnya ngejauh dari dia. Terus akhirnya narik Carolyn, kemudian dipeluk dengan kencang, dengan posisi Carolyn diapit sama Babis dan bantal. Jadi Carolynnya tuh di tengah-tengah gitu. Dia bilang meluknya kuat banget sampai nggak sadar. Bantal yang tadi nggak sengaja nutupin muka Carolyn bikin dia nggak bisa nafas. Terus dia ngegoyang-goyangin Carolyn, berusaha ngebangunin dia, tapi nggak bangun-bangun. Namun abis itu dia ngasih penjelasan yang beda lagi. Kalau katanya mereka sempat berantem, terus ada satu saat dimana dia ngebanting Carolyn ke kasur, lalu mendorong wajahnya ke bantal sampai dia nggak ada respon. Sebelum akhirnya sadar kalau dia nggak sengaja ngebunuh Carolyn. Menurutku si Babis ini berusaha untuk mencari keringanan hukuman mungkin. Karena kalau dia mengaku tidak bersalah kan udah mustahil. Jelas-jelas semua bukti mengarah bahwa dia pelakunya. Jadi dia bikin alibi-alibi yang terdengar konyol seperti itu. Soalnya kalau sampai ketahuan bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan yang direncanakan, otomatis dia bakal dapat hukuman yang sangat berat. Beda lagi kalau dia terbukti nggak sengaja ngebunuh. Pasti nanti hasil hukumannya bakal lebih ringan daripada kalau misal pembunuhan itu sudah direncanakan. Balik lagi ke alasan pertengkaran tadi, Babis bilang dia ngebanting Carolyn ke kasur karena dia sedang berusaha melindungi putri mereka. Jadi itu motifnya, melindungi putrinya. Dia bilang kalau Carolyn itu kasar sama dia ataupun ke Lydia, dan dia nunggu waktu yang pas buat nyelamatin Lydia. Hah? Gimana sih? Dia bilang bahwa sebenarnya dia gak mau bohong tentang rumahnya yang dirampok tadi. Tapi itu dia lakukan biar terhindar dari penangkapan demi Lydia. Mungkin dia mikir kalau nanti aku ketangkep, gimana Lydia? Menurutku aneh banget sih alasannya. Ya kan bisa pisah baik-baik gitu kalau udah nggak cocok. Dan si Lydianya juga terbukti dari buku hariannya itu udah capek sama si Babis ini. Mendengar hal itu, keluarga Lydia merasa hancur. Seperti yang aku bilang tadi di menit-menit awal, Carolyn tuh sayang banget sama putrinya. Intinya sang anak ini adalah dunianya Carolyn. Jadi nggak mungkin lah dia berperilaku seperti itu, apalagi Carolyn ini terkenal sebagai gadis yang baik gitu, yang nggak suka kasar
besar. Jaksa penuntut kemudian melayangkan tuduhan bahwa pembunuhan itu merupakan pembunuhan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya bukti kamera CCTV yang kartu memorinya sudah dicabut, terus beberapa bahkan dinonaktifkan sebelum kejadian meninggalnya Carolyn. Serta mereka juga menuduh bahwa alasan sebenarnya Babis membunuh Carolyn karena Carolyn mengancam akan meninggalkannya. Wah, asli sih, gila kalau bener. Kalau kamu gak mau sama aku, ya udah, kamu meninggal aja. Psycho. Padahal mereka ini juga biasanya posting foto-foto romantis di Instagram, beserta caption yang juga gak kalah romantis. Intinya kayak relationship goals gitu loh. Tapi kenyataannya, Babis kemudian dituntut atas 2 kejahatan. Yang pertama atas kasus pembunuhan berencana yang dia lakukan secara sadar. Maksudnya dia nggak dalam keadaan gangguan mental yang membuat dia invalid buat diadili. Dan yang kedua tentang kasus penyiksaan terhadap hewan. Dia juga dituntut atas tindakannya menuduh orang lain berbuat jahat, yang bilang rumahnya dirampok tadi, serta berulang kali telah memberikan kesaksian palsu. Bahkan salah satu pengacaranya undur diri buat ngebela Babis dan ngasih tahu media alasannya berhenti karena dia ngerasa nggak sanggup buat nerusin pembelaannya. Dia bilang hati nuraninya ngasih tahu bahwa dia harus stop, tapi nggak dijelasin sih spesifik karena apa. Babis saat ini masih ditahan di salah satu penjara Yunani, menunggu putusan pengadilan. Kabar beredar bahwa putusan hukumannya akan tergantung dengan pendapat hakim, apakah menurut beliau pembunuhan ini direncanakan atau tidak. Dan begitulah kasus ini berakhir. Oh, belum berakhir sih, masih OTW. Tapi yang jelas, si Babisnya ini sudah terbukti bersalah. Kita doakan saja semoga dia mendapatkan hukuman seadil-adilnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Babis sudah merencanakan sebelumnya untuk membunuh Carolyn? Atau dia memang nggak sengaja ngebunuh seperti alasannya tadi? Komen jawaban kalian di bawah ya. Anyway, terima kasih sudah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.